teman-teman semua, ini adalah materi pembelajaran kita kali ini ya, yaitu kekongruenan atau secara definisi kongruen itu adalah kita bisa sebutkan bahwa kongruen adalah bangun datar yang sama. Sama apanya? Sama ukuran dan bentuk. Jadi identik gitu. Kongruen itu seperti apa? Di sini kita akan bahas lebih lanjut ya. Di sini ada contohnya nih teman-teman. Pada segitiga ABC dan segitiga DEF, jika segitiga ini memiliki sudut C dan F-nya itu sama besar ya, ini C, ini F, yang mana 90 derajat. Di pertemuan sebelumnya kita tahu ya, kalau misalkan ada tanda siku seperti ini, itu adalah tanda siku-siku yang mana artinya adalah 90 derajat. Oke. Jika ada garis AB itu sama panjang dengan DE, AB, DE, di sini di gambarnya ditunjukkan dengan garis ini ya, garis biru ini ya. Nah, ini tandanya mereka memiliki panjang sama, dan juga sudut B itu sama besar dengan sudut E. Nah, pertanyaannya, apakah kita dapat menyatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF? Nah, untuk kongruen sendiri, teman-teman, ini di matematika dilambangkan dengan notasi seperti ini. Sama dengan, terus di atasnya ada ini ya. Ini adalah notasi kongruen. Ya. Nah, untuk segitiga sendiri, untuk menciptakan kongruennya, kita bisa menggunakan prinsip sudut, sisi, sudut. Ini kita mengulang di pertemuan kita sebelumnya ya, sempat disinggung sudut, sisi, sudut ini. Nah, kita lihat sudut yang pertama, sudut C dan sudut F, di sini dia nilainya sama 90 derajat. Tidak sama. Kemudian lihat sisi AB dan sisi DE. Nah, ini kenapa? Karena mereka ini adalah sama-sama hipotenusa. Jadi kalau misalkan di segitiga siku-siku ya, mereka itu memiliki garis miring atau hipotenusa. Nah, kalau misalkan di gambar yang ini yang lebih jelas ya, gerak hipotenusa. Nah, garis hipotenusa ini atau garis miring ini, dia adalah garis yang paling panjang, yaitu adalah garis yang paling panjang di sebuah segitiga. Nah, kembali ke pembahasan yang sebelumnya di sini, kita kembali ke garis AB. Nah, garis AB ini udah sama ya, karena mereka sama-sama garis hipotenusa. Kemudian untuk sudut B dan sudut E-nya di sini dia juga sama. Karena tiga hal ini udah dibuktikan atau diketahui di soalnya, maka kita bisa katakan karena segitiga yang memiliki dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang, itu bisa dikatakan sebagai segitiga yang kongruen. Nah, kalau segitiga siku-siku, dia sudutnya dibagi dua teman-teman, karena ini segitiga siku-siku ya, pasti salah satu sudutnya itu memiliki besar 90 derajat. Nah, sudut alfa ini ya, sudut alfa atau sudut A, dan kita buat ya di sini ya, misalkan di sini sudut gamma gitu. Nah, atau sudut C di sini dia disebutnya adalah sudut lancip. Ini juga sama, sudut lancip. Kenapa mereka dikatakan sudut lancip? Ingat, kalau misalkan ketiga sudut ini dijumlahkan, ketika sudut A
tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180. Maka karena salah satunya dalam hal ini adalah sudut B-nya 90, maka untuk A plus C-nya itu adalah lebih kecil dari 90. Jadi begitu ya, kalau misalkan segitiga siku-siku sifatnya itu dia memiliki dua sudut lancip yang mana lebih kecil dari 90 derajat. Nah, untuk ini khusus untuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui kekongruen segitiga siku-siku itu ada dua cara ya. Di sini cara yang pertama, hipotenusa yang bersesuaiannya itu sama besar atau sama panjang, dan sudut lancipnya, salah satu sudut lancipnya itu juga sama besar. Contoh, kita udah tahu tadi kalau hipotenusa itu adalah garis paling panjang pada sebuah segitiga ya. Di sini atau sisi miringnya gitu. Kalau di sini kita tulis ini adalah hipotenusa. Nah, ini harus sama panjang dengan segitiga yang satunya lagi, yang lainnya begitu. Dan juga besar sudut ini ya. Alfanya itu harus sama, alfa 1 itu sama dengan alfa 2. Nah, apabila sudut lancipnya dan hipotenusanya sama, kita bisa langsung saja menyebutkan kalau segitiga berikut adalah kongruen. Nah, untuk cara yang kedua, kita lihat di sini, cara yang kedua, hipotenusanya itu sama besar juga atau sama panjang juga, sama panjang. Dan sisi lain yang bersesuaian itu sama panjang juga. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan sudut, sekarang kita menggunakan garisnya. Tadi kita gunakan sudut ya, yang ini. Sekarang kita gunakan salah satu garis yang ada. Di sini kita bisa gunakan sudut AC-nya. Misalkan kita bikin lagi ya di sini. Maaf, anggap saja ini gambarnya sama ya teman-teman. Di sini kita punya segitiga, misalkan D, E, F. Ya. Nah, apabila mereka memiliki panjang yang sama, hipotenusanya ini garis ke sini sama, AC sama dengan DE, dan misalkan kita ambil salah satunya ya, kita ambil yang depan, sisi depan sudut A ini, kita misalkan CB sama dengan EF, maka kita bisa langsung saja tarik kesimpulan di sini, jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF ya. Berdasarkan teorema segitiga siku 2. Ingat, untuk cara yang pertama itu adalah samakan hipotenusa dan sudut. Sedangkan untuk cara yang kedua adalah hipotenusa juga dan sisi. Ya. Jadi, untuk mengetahui cara cepatnya untuk mengetahui sebuah segitiga siku-siku itu kongruen atau tidak, kita lihat di hipotenusa dan juga antara sudut atau sisi. Nah, di sini kita akan mencoba
pengaplikasian dari teorema sebelumnya. Di sini kita memiliki sebuah soal ya, di mana kita lihat, teman-teman bisa pause aja videonya untuk memahami soalnya terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman sudah paham, mari kita kerjain. Nah, kita lihat di sini dari titik P yang terletak pada garis OZ dari sudut X, O, Y, buatlah dua garis tegak lurus ke sisi OX. OX, tegak lurus ya, seperti yang ini. Dan OY, berarti yang B. Dan misalkan secara berturut-turut A dan B adalah titik potongnya. Nah ini ya, benar ya. Buktikan bahwa, nah ini perintahnya buktikan bahwa garis PA itu sama dengan PB. Ingat, cara untuk mengetahui panjang garis dari sebuah bangun datar adalah dengan cara membuktikan bahwa kongruen atau tidak, gitu ya. Kongruen atau tidak. Tadi kita udah mencoba untuk memahami teoremanya ya. Kita gunakan cara yang pertama dulu dengan menggunakan sudut, sisi, sudut, gitu ya. Kita gunakan cara yang. Nah, kita lihat teman-teman di sini, jika di sini ada tandanya ya, siku-siku atau siku-siku di sini berarti dia sudut A dan sudut B itu sama-sama 90 derajat. Jadi sudut OAB itu sama dengan sudut OBB. Karena apa? Di sini dia tegak lurus. Ya. Terus kita cari sisi di sini yang sama. Kalau misalkan kita lihat di gambar ini di dua buah segitiga, garisnya yang sama, kita lihat perpotongannya. Ini ya, ini kan ada dua buah segitiga nih. Ada dua buah segitiga seperti ini. Misalkan aja ya. Di sini juga ada sebuah segitiga lagi. Nah, di dua buah segitiga ini, misal di sini ada titik O, ini titik A, ini P, ini B. Nah, yang di antara dua segitiga ini, yang garisnya sama-sama tuh yang mana? Garisnya yang sama atau yang berhimpitan ya, yang barengan itu adalah garis OP. Ya. Oh, yang di sini. Ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini untuk sisinya ya, OP sama dengan OP dalam kurung berhimpitan. Untuk yang ketiga, kita lihat di sini ada clue-nya juga titik. Di sini titik ya. Di sudut AOB. Di sini ada. Nah, karena di sini ada titik ya, ini menunjukkan jika kita lihat di sini ya, yang ini dulu. Di sini ada dua titik. Jadi ini menunjukkan jika garis OP ini, si garis OP dia membagi dua sama besar si garis OP. Jadi kalau misalkan kita misalkan ya di sini, karena ini dia sama besar, di sini X, di sini juga X. Nah, karena dua sudut apa kita langsung tuliskan ya, kita sudut AOP itu sama dengan BOP. Nah, karena apa? Karena di gambarnya sini kita dapat clue-nya ya teman-teman, kalau si garis OP ini membagi dua sudut sama besar ya. Ini kita tulis keterangannya dalam kurung
dibagi sama. Nah, kita gunakan cara yang lainnya nih, ya, yang cara cepatnya dengan menggunakan teorema. Saya bedakan warnanya ya, biar kelihatan. Oke, untuk teorema pertama tadi kita hanya perlu tahu hipotenusa dan sudut, oke kan? Sudut lancip. Coba hapus dulu yang ini. Ingat teman-teman, kalau hipotenusa itu tuh selalu berhadapan dengan si sudut siku-sikunya. Nah, ini kan sudut siku-siku ya. Ini sudut siku-siku nih. Hipotenusa atau garis yang paling panjang itu selalu berlawanan, dia selalu berhadapan dengan si siku-sikunya. Berarti kalau misalkan lihat gambar dari sini, hipotenusanya adalah nih. Ini dia. Garis OP. Garis OP ini dia merupakan hipotenusanya. Nah, karena garis OP ini dia berhimpit, jadi kita bisa tulis di sini OP sama dengan P untuk hipotenusanya. Dan kita lihat satu lagi, sudut lancip. Sudut lancip itu yang mana? Sudut lancip itu yang bukan siku-siku ya, bisa sudut O, bisa sudut yang P di sini. Cuman kita pilih salah satu aja. Nah, di gambar tadi di sini kelihatan jika dua segitiga ini dibagi sama besar sudutnya oleh garis OP. Di sini X, di sini X. Jadi sudut AOP itu sama dengan sudut BOP. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teorema 1 segitiga siku-siku, ini sudah cukup di sini. Kita bisa tuliskan langsung saja kesimpulannya ya. Berdasarkan teorema 1 segitiga AOP itu kongruen dengan segitiga BOP ya. Nah, tulis lagi nih satu nih. Karena kongruen maka PA sama dengan PB. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lebihnya seperti itu untuk mengerjakan atau mengaplikasikan teoremanya. Oke, sekarang kita ke pengaplikasian teorema yang kedua ya teman-teman ya. Di sini kita juga memiliki segitiga siku-siku ya, terlihat dari gambarnya. Lihat di sini diketahui dari soalnya hipotenusa AC. Oh, ini ya, berarti dia garis hipotenusanya cukup panjang nih dia ke bawah. Ini adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku A, B, C dengan sudut B 90 derajat. Nah, ini ya 90 derajat siku-siku dia 90 derajat. Ambil titik D yang memenuhi AB sama dengan AD. Nah, di sini diketahui nih AB ya, kita kasih tanda sama dengan AD. Gambar sebuah garis yang melalui D, dari D ya, berarti tegak lurus ke AC. Oke. Nah, kalau tegak lurus berarti dia ada 90 derajat juga di sini. Nah ya, gambarnya ada sesuai. Nah, buktikan bahwa BE itu sama dengan BE. Nah,
kita bisa menggunakan cara yang seperti sebelumnya, yaitu sudut, sisi, sudut. Nah, namun di sini saya akan langsung mencontohkan saja jika menggunakan teorema, maaf, rapi ya. Kita tulis di sini teorema 2. Nah, kita pakai teorema 2. Teorema 2 itu apa aja tadi? Yaitu menggunakan hipotenusa dan juga panjang isi dari kedua segitiga ini tuh harus sama. Nah, kita coba ya, kita ilustrasikan kembali gambar segitiganya. Kita buat sederhana dulu nih, takutnya teman-teman pusing gitu ya. Nah, kita coba gambar lagi segitiganya. Di sini kita punya segitiga kurang lebihnya seperti ini ya. Ini segitiga. Maaf ya, gambarnya kurang rapi. Nah, ini di sini 90, dia terus di sini B, di sini E, dan di sini tadi 90, di sini tadi 90. Terus di sini ada garis imajinasi ya. Garis imajinasi dari A ke E. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tuh ada dua buah segitiga ya di sini ya, ada segitiga A, B, E, dan juga ada segitiga ini D, A, D, E. Nah, untuk membuktikan dua segitiga ini kongruent atau tidak, kita gunakan teorema yang kedua, yaitu hipotenusanya sama dan juga panjang sisinya. Oke, ingat hipotenusa itu selalu berlawanan dengan si garis atau si sudut siku-sikunya. Jika kita lihat di sini di gambar yang diberikan di soal, dengan siku-siku di sini ya. Nah, ini adalah siku. Nah, yang berlawanan sama dia apa? Kita tarik garis zero dari si siku-sikunya. Set, gitu ya. Nah, ini garis. Nah, berarti hipotenusa dari segitiga ABE adalah garis ini. Adalah garis imajinasi dari AE. Itu ya. Kita bisa tarik garis juga di sini nih. Oke. Itu adalah garis yang membagi dua buah segitiga. Nah, karena kita lihatnya di sini kan AE-nya itu atau hipotenusanya berhimpit ya. Jadi kita bisa tuliskan AE sama dengan AE. Kasih keterangan berhimpit. Ya. Nah, kemudian kita lihat panjang sisinya. Kita salah satunya saja ya, panjang sisinya. Nah, di soal tadi kita ada di AB sama dengan AD. Jadi kita bisa langsung tuliskan aja AB sama dengan AD. Nah, karena dua syarat dari teorema 2 ini sudah terpenuhi, kita bisa tuliskan langsung jika segitiga A, B, E itu adalah kongruent dengan segitiga A, B, E. A, B, E sama dengan B, E. Nah, kurang lebih gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan aja. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.